Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resame Putri dengan NIM akhir 105. Di sini saya izin untuk memulai mempresentasikan final project kelompok kami mengenai analisis saham pada perusahaan yang sudah kami pilih. Anggota kami beranggotakan 8 orang, yaitu Muhammad Rian Falevi dengan NIM akhir 103, saya sendiri, Ronaldo dengan NIM akhir 108, Dia Ulhaq dengan NIM akhir 110, Muhammad Badar Ranu Widakso dengan NIM akhir 113, Tegar Zaki Hanafi dengan NIM akhir 240, Taufik Akbardi Firdaus dengan NIM akhir 256, Rival Dwi Putra dengan NIM akhir 263. Analisis yang kami lakukan dimulai dengan company profile masing-masing perusahaan yang sudah kami pilih, lalu dilanjutkan dengan analisis fundamental dan juga analisis teknikal, lalu dilanjutkan dengan pemaparan interpretasi hasil. Untuk analisis yang kami lakukan, kami memilih 5 perusahaan. Yang pertama, PT Astra International Tbk dengan kode saham ASSI, PT Maybank Indonesia Tbk dengan kode saham BNII, PT Telkom Indonesia Persero Tbk dengan kode saham TLKM, PT Mayora Indah Tbk dengan kode saham MYOR, dan PT HM Sampurna Tbk dengan kode saham HMSP. Perusahaan yang pertama adalah PT Astra International Tbk dengan kode saham ASII. Pada tahun 1957, PT Astra International Tbk didirikan di Jakarta sebagai sebuah perusahaan perdagangan umum dengan nama Astra International Inc. Seiring dengan berkembangnya usaha dan sesuai rencana ekspansi, Astra menawarkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia sekaligus mengubah nama menjadi PT Astra International Tbk pada tahun 1990. Hingga akhir tahun 2019, kegiatan operasional bisnis ASI tersebar di seluruh Indonesia dengan 235 perusahaan, termasuk anak perusahaan, ventura bersama, dan entitas asosiasi. Di tahun yang sama, perusahaan berkolaborasi dengan Gojek dalam menyediakan armada untuk sistem transportasi online Gokar di Indonesia. Kolaborasi ini juga menginisiasi proyek, contohnya penggunaan motor listrik dengan produk Honda PCX elektrik di Indonesia. Terima kasih presentator sebelumnya. Selanjutnya, saya yang akan menjadi presentator berikutnya. Analisis fundamental. Berikut adalah beberapa data yang telah kami dapatkan. Data tersebut bersumber dari Annual Report PT Astra International Tbk yang diterbitkan pada tahun 2022. Data ini juga mencakup data historikal perusahaan selama 3 tahun ke belakang. Yang pertama, yaitu pendapatan bersih PT Astra International Tbk dalam miliar rupiah. Pada tahun 2020 berjumlah 175,046. Pada tahun 2021 berjumlah 233.485. Pada tahun 2022 berjumlah 301,379. Yang kedua, yaitu laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk PT Astra International Tbk dalam miliar rupiah. Pada tahun 2020, 16,164. Pada tahun 2021, 20,196. Pada tahun 2022, 28,944. Yang ketiga, yaitu jumlah aset PT Astra International Tbk dalam miliar rupiah. Pada tahun 2020, 338,203. Pada tahun 2021, 367,311. Pada tahun 2022, 413,297. Yang keempat, yaitu jumlah ekuitas PT Astra International Tbk dalam miliar rupiah. Pada tahun 2020 berjumlah 195,454. Pada tahun 2021 215,615. Pada tahun 2022 243,720. Yang kelima, yaitu laba per saham PT Astra International Tbk dalam 2 miliar rupiah. Pada tahun 2020 399, pada tahun 2021 499, pada tahun 2022 715. Yang keenam, yaitu dividen per saham PT Astra International Tbk dalam miliar rupiah. Pada tahun 2020 114, pada tahun 2021 239, pada tahun 2022 640. Selanjutnya adalah analisis teknikal. Kami telah melakukan penelitian tentang perkembangan indeks tunggal dengan data yang digunakan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Dan berikut adalah data tabulasinya.
Setelah kami membuat data tabulasi seperti yang di atas, kami dapat membuat grafik bagaimana pergerakan return saham yang terjadi pada tahun 2020 sampai 2022. Berikut ini adalah grafik bagaimana pergerakan return saham yang terjadi pada tahun 2020 sampai 2022. Setelah mendapatkan grafik return saham PT Astra International Tbk, kami juga telah mendapatkan hasil perhitungan resikonya, yaitu sebesar 0,07922382 atau 0,792%. Hal ini bisa dikatakan bagus karena resikonya tidak sampai melebihi 1%. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badaran Widakso dengan NIM C1C0211113. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang laporan analisis portofolio yang telah dibuat oleh kelompok kami, dan saya akan menjelaskan tentang perusahaan kedua yang kami teliti, yaitu PT Maybank Indonesia Tbk dengan kode saham BNII. Baik, sekilas saya akan menjelaskan tentang profil singkat dari perusahaan Maybank Indonesia, yaitu pertama yaitu PT Bank Maybank Indonesia Tbk atau Maybank Indonesia merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad atau Maybank, salah satu penyedia layanan keuangan terbesar di Asia Tenggara. Dulu Maybank Indonesia bernama PT Bank Internasional Indonesia atau BII yang didirikan pada 15 Mei 1959. Pada tahun 1988, bank mendapatkan izin sebagai bank devisa dan tahun berikutnya melantaikan di Bursa Efek Indonesia. Maybank sendiri mengakuisisi BII melalui anak perusahaannya, yaitu Maybank Offshore Corporate Service Labuan, SDN BHD MCOS, dan Sorak Financial Holding Pti Ltd pada 2008. Pada tanggal 23 September 2015, BII mengganti namanya menjadi PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Dan pada tahun 2019, Maybank Indonesia bergabung dengan anggota Inisiatif Keuangan Berkelanjutan atau IKBI. Ini adalah wujud komitmen penerapan keuangan berkelanjutan. Baik, itulah tadi sekilas tentang profil singkat dari PT Maybank Indonesia Tbk. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental dari penelitian yang saya gunakan. Baik, berikut adalah data-data tambahan yang saya ambil dari annual report PT Maybank Indonesia Tbk, yaitu ada total asetnya. Saya mengambil data selama 3 tahun terakhir, yaitu ada total asetnya pada tahun 2020 itu sebesar 173,190 billion rupiah atau triliun rupiah. Kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 168,713 triliun rupiah, dan mengalami penurunan lagi itu di tahun 2022, yaitu sebesar 160,814 triliun rupiah. Baik, untuk beberapa persentase rasio di sini ada ROA, yaitu di tahun 2022 mencapai 1,25%, kemudian di 2021 itu 1,34%, lalu di 2020 sebesar 1,04%. Lalu untuk ROE-nya atau return of equity-nya 5,44% di tahun 2022, lalu 6,36% di 2023, kemudian 5,13% di tahun 2020.
Untuk net interest marginnya di 5,05% untuk di 2022, 4,69% di 2021, sorry. Kemudian 4,55% di tahun 2020. Berikut adalah beberapa data tambahan untuk analisis fundamental dari PT Maybank Indonesia Tbk. Kemudian masuk ke data analisis teknikal. Kami sudah menyusun tabel di Excel yang hasilnya mungkin dapat dilihat di sini. Itu langsung saja saya jelaskan. Itu untuk ERI-nya yaitu sebesar 0,011422,203. Kemudian untuk ERM-nya yaitu 0,0052,24976. Kemudian untuk alfanya kita dapat di angka 0,00211175. Kemudian untuk betanya kita dapat di angka 1,78191392. Terus untuk kami juga membuat data chart untuk pergerakan expected return selama 3 tahun ke belakang dari Bank Maybank Indonesia Tbk. Mungkin chartnya nanti saya akan munculkan di sini. Bisa lihat di sini. Itu ada dia mencapai titik tertingginya itu di tahun 2021, di awal tahun 2021 itu mencapai di angka 0,5 lebih. Kemudian mungkin untuk terendahnya itu ya di bagian 2021 bulan 7 atau bulan Juli itu mereka mengalami sedikit penurunan ke angka yang cukup lumayan rendah. Baik, sekian adalah penjelasan dari PT Maybank Indonesia Tbk. Berdasarkan hasil tersebut, kami mendapatkan perhitungan untuk total resikonya itu sebesar 0,10389,153 atau kalau dalam persentase itu sebesar 0,1038%. Untuk sekarang di saham IDX itu posisi harga saham untuk PT Maybank Indonesia ini sedang bagus, sedang mengalami hijau dan sedang tren positif naik. Sekian pembahasan materi dari saya untuk PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada presentator selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diaul Haq dengan NIM C1C021110. Di sini saya akan menjelaskan tentang PT Telkom Indonesia Persero Tbk. PT Telkom Indonesia Persero Tbk didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884, yang pada mulanya merupakan bagian dari Post and Telegraph Dienst, perusahaan yang didirikan oleh pemerintah Belanda yang beroperasi menyediakan layanan pos dan telegraf. Tahun 1991, status perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara atau Persero. Perusahaan dengan nama komersial Telkom ini mencatat saham pada Bursa Efek Indonesia dengan kode TLKM pada tanggal 14 November 1995. Dan di tahun yang sama juga tercatat sebagai anggota bursa pada New York Stock Exchange atau NYSE. Tahun 2019 melalui mitra Telkom mengakuisisi 2.100 menara milik Indosat Ooredoo dan 95% saham PT Persada Sokatama yang memiliki 1.017 menara. Selain itu, Telkomsel juga menambah 23.162 base transceiver station atau BTS. Analisis fundamental.
Tahun 2019, Telkom membukukan total pendapatan sebesar 135,57 triliun atau tumbuh 3,66% dari tahun 2018, yaitu sebesar 130,78 triliun. EBITDA margin juga naik menjadi 47,8% dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 45,3%. Adapun laba tahun berjalan perseroan meningkat sebesar 2,27% dari 26,98% triliun di 2018 menjadi 27,59 triliun pada tahun 2019. Telkom Group pada tahun 2019 memiliki total aset sebesar 221,21 triliun atau naik 7,28% dari periode yang sama tahun 2018 sebesar 206,2 triliun. Kenaikan total aset ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap sejalan dengan belanja modal perseroan. Berikut adalah beberapa data tambahan yang kami ambil dari Annual Report PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang diterbitkan pada tahun 2022 yang berisikan data historikal perusahaan selama 3 tahun ke belakang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis teknikal pada PT Telkom Indonesia atau Persero. Kami telah melakukan penelitian tentang perkembangan harga saham yang telah dihitung menggunakan indeks tunggal dengan data yang digunakan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Dari data tersebut, kami menghasilkan expected return pada PT Telkom Indonesia sebesar 0,023-29614. Selanjutnya juga ada expected return pasar sebesar 0,052-24976. Selanjutnya juga ada alpha sebesar minus 0,0031-7278. Selanjutnya juga ada beta sebesar 1,053-094461. Setelah kami membuat data tabulasi seperti yang di atas, kami juga membuat grafik bagaimana pergerakan return saham yang terjadi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Berikut adalah grafiknya. Dan ada juga beberapa data tambahan yang kami gunakan dalam penyusunan laporan ini. Data yang kita ambil bersumber dari Annual Report tahun 2022. Setelah mendapatkan grafik return saham PT Telkom Indonesia atau Persero, kami juga telah mendapatkan hasil perhitungan resikonya, yaitu sebesar 0,5909096 atau 0,059%. Hal ini bisa dikatakan bagus karena total resikonya tidak sampai melebihi 1%. Demikian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator berikutnya. PT Mayora Indah Tbk dengan kode saham MEOR. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertamanya di Tangerang serta target pasar wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pada 4 Juli 1990, Mayora mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Setelah menjadi perusahaan publik, Mayora melebarkan pangsa pasar ke negara-negara di Asia. Produk Mayora pun kini telah tersebar di 5 benua di dunia. Mayora mengklasifikasikan produknya ke dalam 2 kategori, yaitu makanan dan minuman olahan, dengan 6 divisi yang terintegrasi. Ke-6 divisi tersebut antara lain biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan makanan sehat. Berikut adalah beberapa data tambahan yang kami ambil dari Annual Report dari 3 tahun belakang. Di sini kita lihat pertama rasio laba terhadap jumlah aset. Pada tahun 2020 rasionya 11%, 2021 6%, dan 2022 9%. Laba terhadap ekuitas pada 2020
19%, 2021 11%, dan 2022 15%. Yang ketiga, laba terhadap pendapatan. Pada 2020 9%, 2021 4%, dan 2022 6%. Selanjutnya rasio lancar. Pada 2020 sebesar 369%, 2021 233%, dan 2022 262%. Selanjutnya liabilitas terhadap ekuitas. Pada 2020 sebesar 75%, 2021 sama seperti tahun sebelumnya 75%, dan 2022 74%. Yang selanjutnya liabilitas terhadap jumlah aset. 2020 sebesar 43%, 2021 43%, dan 2022 42%. Selanjutnya laba bruto terhadap penjualan bersih. 2020 30%, 2021 25%, dan 2022 22%. Laba usaha terhadap penjualan bersih. Pada 2020 laba usaha terhadap penjualan bersihnya adalah 12%, 2021 6%, dan 2022 8%. Laba bersih terhadap penjualan bersih. Pada 2020 laba bersih terhadap penjualan bersihnya adalah 9%, 2021 4%, dan 2022 6%. Selanjutnya total aset terhadap total ekuitas. Pada 2020 total aset terhadap total ekuitasnya adalah 175%, 2021 175%, dan 2022 174%. Selanjutnya kita akan melihat jumlah aset dari 3 tahun ke belakang. Pada 2020 jumlahnya adalah 19.777.501. 2021 19.917.653, dan 2022 besarnya adalah 22.276.160.000. Bisa dilihat pada setiap tahunnya mengalami jumlah aset yang meningkat. Selanjutnya jumlah liabilitas. Pada tahun 2020 liabilitasnya adalah 8.506.32.000, dan yang tahun selanjutnya 2021 sebesar 8.557.622.000, dan tahun 2022 sebesar 9.441.462.000. Selanjutnya total ekuitas. Total ekuitas pada 2020 sebesar 11.271.468.000. 2020 itu tadi 2020. Selanjutnya 2021 11.360.31.000, dan 2022 sebesar 12.834.694.000. Bisa dilihat ekuitasnya mengalami kenaikan dari setiap tahun. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis teknikal dari PT Mayor Indah Tbk. Dapat kita lihat dari tabel berikut dengan jumlahnya ERI 0,011061.465, ERM 0,005224.976, alfanya 0,010539.736, dan beta 0,099853.014. Setelah membuat data tabulasi seperti yang di atas, kami membuat grafik bagian pergerakan retur saham yang terjadi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Dapat kita lihat titik terendahnya ada di tahun 2022 pada bulan 7, sedangkan titik tertingginya ada di 2022 pada bulan 11, mencapai 0,3. Setelah mendapat grafik retur saham PT Mayor Indah Tbk, kami juga telah mendapat hasil perhitungan risikonya sebesar 0,1073422 atau 0,107%.
Hal ini bisa dikatakan bagus karena total risiko tidak sampai melebihi 1%. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tegar Zakian HP dengan NIM akhir 240. Saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya tentang PT HM Sampurna Tbk atau yang lebih dikenal dengan HM. Sampurna melalui produk rokok secara komersial sejak 1913 sebagai industri rumah tangga di Surabaya. Industri rumah tangga tersebut diresmikan dengan dibentuknya NCBM Endomet Capit Sampurna pada 1930. HM Sampurna baru didirikan secara proporsional pada 11 Oktober 1963. Pada 15 Agustus 1990, perusahaan melakukan penawaran umum saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham HMSP Perseroan, lalu mendirikan IQOS Club di Indonesia dan IQOS Boots di Jakarta pada tahun 2019. Adapun analisis fundamental berikut ada beberapa data tambahan yang kami ambil dari annual report PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang diterbitkan pada tahun 2022 yang berisikan data historikal perusahaan selama 3 tahun belakang. Analisis teknikal, kami melakukan penelitian tentang perkembangan harga saham yang telah dihitung menggunakan indeks tunggal dengan data yang digunakan dari tahun 2020 dan 2022. Setelah kami membuat data tabulasi seperti yang di atas, kami dapat membuat grafik bagaimana pergerakan retur saham yang terjadi dari tahun 2020 sampai 2022. Setelah mendapatkan grafik retur saham PT HM Sampurna Tbk, kami juga telah mendapatkan hasil perhitungan risikonya, yaitu sebesar 0,08363467 atau 0,83%. Hal ini bisa dikatakan bagus karena total risikonya tidak sampai melebihi 1%. Baik, sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.